Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akma Pesa, kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng Akma Pesa. Oke teman-teman, di Ngobras kali ini kita udah memasuki episode 4 nih teman-teman. Wah kayaknya udah seru banget ya, udah sampai episode 4 nih teman-teman. Nah, pada episode 4 kali ini kita tuh mau berbincang seputar program studi manajemen agribisnis Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor loh. Bersama saya selaku moderator, perkenalkan nama saya Dedelia dari program studi manajemen agribisnis Sekolah Vokasi IPB angkatan 57. Dan tentunya bersama narasumber kita nih yang kebetulan adalah alumni Sekolah Vokasi IPB Manajemen Agribisnis angkatan 55, yaitu Kak Damalia Alfiani. Nah, Kak Damalia Alfiani ini merupakan alumni Sekolah Vokasi IPB Prodi MAB angkatan 55 nih teman-teman, yang kebetulan saat ini tergabung di salah satu manajemen influencer sebagai branding dan marketing strategi nih teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja nih supaya nggak lama-lama lagi, langsung aja kita hadirkan narasumber kita yaitu Kak Damalia Alfiani. Oke, halo Kak Damal. Halo Adelia. Halo Kak, gimana nih kabar Kak Damal nih hari ini gimana nih Kak? Kayaknya lagi seneng gak sih nih Kak? Ya alhamdulillah baik kalau kabar aku ya. Oke, alhamdulillah baik ya Kak. Semoga tetap senang terus nih ya Kak sampai hari ini. Nah, kesibukan Kak Damal ini sekarang lagi ngapain sih Kak selain tadi jadi influencer ya? Apakah Kakak mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ataukah mau membuka bisnis, kepikiran membuka usaha nih Kak? Karena setahu aku nih ya Kak, kalau MAB itu identik sama pengusaha nih Kak. Oke, satu-satu nih ya. Iya. Kalau misalkan mau ngelanjutin S1 gitu, aku ada kepikiran nanti mau ngelanjutin S1 itu manajemennya, mau mendalami ilmu manajemennya. Kalau misalkan buka bisnis baru gitu ya. Kalau misalkan buka bisnis baru, mungkin aku sekarang mau ngumpulin modal dulu kali ya. Tapi aku itu masuk manajemen agribisnis emang kepikirannya mau buka bisnis baru kayak gitu. Makanya aku masuk manajemen agribisnis. Oke Kak. Wah, semoga udah ada lah ya Kak modalnya, semoga bisa ya buka bisnis kecil-kecilan dulu kali ya Kak. Amin, Semoga ya. amin. Amin. Nah, tema kita kali ini kan seputar manajemen agribisnis ya Kak, MAB SVIPB. Nah, kalau kata temen-temen nih ya Kak, prodi MAB itu katanya cuma nyangkul di kebun nih Kak. Itu bener gak sih Kak menurut Kakak? Kalau sudut pandang orang-orang di luar sana gitu ya yang menganggap bahwa manajemen agribisnis itu cuma nyangkul di kebun gitu, menurut aku salah banget karena mereka kan cuma tahu titel depannya doang, manajemen agribisnis, oh nyangkul di kebun doang nih, padahal nggak kayak gitu. Orang-orang taunya agribisnis itu bisnis di bidang pertanian. Pertanian itu pasti identiknya dengan kebun, nyangkul di kebun, padahal enggak. Di dalam pertanian itu kan ada peternakan, perikanan, dan juga perkebunan kayak gitu. Jadi nggak cuma nyangkul doang. Iya benar ya Kak, jadi mungkin nggak cuma nyangkul doang. Nah, menurut Kak Damal sendiri, prodi MAB itu prodi yang seperti apa sih Kak? Oke, aku sebagai fresh graduate yang baru lulus dari manajemen agribisnis tuh ya. Manajemen agribisnis itu menurut aku kalau awal-awal emang ngebosenin, tapi ternyata kalau misalkan kita udah suka, udah cinta gitu sama manajemen agribisnis ini, seru banget kalau misalkan kita ngejalaninnya sepenuh hati. Terus setiap semesternya itu ada tantangan barunya di setiap mata kuliahnya. Menurut aku sih kayak gitu. Berarti manajemen agribisnis ini menurut Kakak seru ya, ada tantangan di setiap semesternya gitu ya Kak. Nah, kalau ada tantangan di setiap semesternya, berarti kalau di MAB itu emang belajarnya apa aja sih Kak di setiap semester itu kira-kira? Oke. Mungkin aku sedikit cerita nih ya di sini pengalaman aku selama kuliah. Waktu awal-awal itu kita emang belajar tentang pengantar-pengantarnya, pengantar manajemen dan agribisnis. Kemudian di semester 2-nya itu kita melihara ikan lele untuk perikanannya. Dari waktu lelenya masih kecil, bener-bener sejari kelingking doang. Habis itu kita belajar juga tentang pembenihan lelenya nanti berkembang biak sampai dipanen. Kemudian di semester 3-nya itu ada challenging baru lagi, yaitu kita dikasih lahan per kelompok
dari mulai nyangkul, bener yang kayak tadi Dedel bilang, dari mulai nyangkul itu kita ngelakuin sendiri tanpa traktor. Waktu aku tuh nggak ada traktor, jadi kita nyangkul panas-panasan. Habis itu kita ngukur juga tuh jarak tanamnya berapa. Waktu itu aku kedapetan nanam kacang tanah. Nanam kacang tanah, habis itu siang-siang nyiramin, kita ngukur nimbang pupuknya juga berapa. Kemudian di semester 3 itu juga kita belajar tentang peternakannya. Peternakannya itu kita per kelompok. Waktu itu aku dikasih total 15 ayam DOC. DO chicken itu yang masih kuning-kuning gitu. Kita itu ngerasain yang namanya piket kandang. Malam-malam kita ke kampus buat ngebersihin ayam. Pokoknya ngasih makan, ganti minumnya. Habis itu sampai kita ngelakuin panen juga. Karena agribisnis ini kan kita bukan cuma di lahan doang ya. Agribisnis, bisnis di bidang pertanian. Jadi kita itu belajar dari hulu sampai hilirnya gitu. Dari mulai kita pengadaan sarana produksi, hilir, habis itu kita sampai ke bagian pemasarannya juga kayak gitu. Tapi di manajemen agribisnis ini kita bukan cuma belajar di agribisnisnya doang. Ingat lagi, kita itu ada 2 loh, manajemen dan agribisnis. Selain kita belajar agribisnis, kita juga belajar mengenai manajemennya, ilmu-ilmu manajemennya. Itu ada apa aja sih Kak? Itu ada manajemen pemasaran, manajemen apa lagi ya, lupa. Koperasi apa lagi sih? Manajemen sumber daya manusia. Pokoknya banyak ya. Pokoknya tadi nyampe mana ya? Selain kita belajar agribisnisnya juga, kita juga belajar mengenai ilmu manajemennya, yaitu waktu itu seingat aku ya, ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen koperasi, ada manajemen pemasaran. Kemudian ada juga kita belajar mengenai studi kelayakan bisnis, di mana kita itu nggak cuman nanam aja, kita melihara ayam aja, enggak gitu. Tapi kita di sini belajar mengenai kita butuh uang berapa sih demi untuk mendapatkan hasil sekian, seperti itu. Jadi dari awal itu kita udah tahu modal yang dikeluarkan berapa untuk nanti mendapatkan hasilnya sekian, seperti itu. Oke Kak, jadi MAB ini emang luas banget ya Kak. Nggak cuma kita belajar di lahan aja, benar yang tadi kata Kak Damal bilang ya, kita agribisnis ada peternakannya juga, ada perikanannya juga. Nah, tadi juga kakak sempat menyinggung kalau ada challenge setiap semesternya nih. Nah, kalau di perikanan sendiri itu challenge-nya tuh kayak gimana sih Kak? Apa sih gitu yang bikin seru atau challenge tersendirinya? Terus di peternakan, di ayamnya, apa sih gitu challenge-nya? Terus pada saat berkebun dikasih lahan gitu, challenge-nya tuh apa nih Kak menurut kakak? Oke, mungkin setiap orang itu kan beda-beda ya. Ada yang dia maunya di dalam ruangan aja, ada yang emang maunya terjun ke lapang gitu. Tapi kalau diri aku pribadi, aku milih untuk masuk manajemen agribisnis, khususnya di sekolah vokasi IPB, yang mana kampus pertanian nih, ada jurusan manajemen agribisnis. Pastinya kayak udah melekat banget gitu nggak sih? Kita bakalan dikasih materi kupas tuntas lah gitu tentang pertaniannya. Kemudian kalau misalkan ditanya mengenai challenging di tiap mata kuliahnya, kalau misalkan ikan, aku pernah jam 2 malam itu nginep di bak ikan, nginep bareng-bareng tuh cewek cowok. Malam-malam tuh kita bakar-bakar dulu. Jadi kan kekeluargaannya dapat banget. Selain itu ya gimana sih, kan di IPB itu ada yang dari kota, ada yang dari Aceh, teman-teman aku dari pelosok gitu. Kita anak kota nih, anak kota. Kita anak kota, pertama kali megang ikan pasti geli kan, tapi kita harus megang, nggak mau tahu gimana, kita harus megang. Itu challenging sih buat aku yang orang yang nggak pernah megang ikan ya. Tiba-tiba disuruh megang ikan langsung ya Kak. Ikan lele kan geli gitu, licin, kecil-kecil. Habis itu kalau untuk peternakannya itu paling challenging banget sih. Waktu itu aku disuruh handling domba, terus ngangkat domba juga, ngegendong gitu Kak. Iya, ngegendong domba, terus nidurin. Yang tujuannya itu gimana sih nanti kalau misalkan kuku dombanya itu panjang, gimana caranya buat motong kukunya gitu biar dombanya juga nyaman. Habis itu untuk yang paling challenging dari peternakan itu adalah untuk pertemuan terakhirnya. Jadi kita disuruh bener-bener satu-satu diliatin dosen, tangan kiri kita megang hidung sapi, tangan kanannya masuk ke mulutnya. Itu tujuannya buat mengukur umur sapi dari giginya. Dari giginya kita ngukur
dari giginya kita ngitung ada berapa, kemudian kita nanti bisa tahu berapa sih umur sapi itu kayak gitu. Itu ada yang gak berani gak sih Kak buat Harus megang? banyak banget di sana tuh yang pada nangis gitu. Iya. Karena benar-benar satu-satu satu mahasiswa, satu dosen diliatin gitu. Teman-teman yang lain tuh ngeliatin juga. Ada yang sampai teriak gitu gak Kak? Ada sampai nangis gitu. Ada yang dosennya emang kayak marahin gitu karena waktu juga kan udah sore. Ayo gimana nih teman-teman kamu masih banyak gitu. Jadi mau gak mau harus berani ya Kak? Harus berani. Kan kita yang milih manajemen Iya, agribisnis. benar banget. Nah, kalau untuk lahannya sendiri Kak, pada saat dikasih lahan kayak gitu itu gimana nih Kak challenge-nya? Untuk lahan, karena aku masuk manajemen agribisnis itu kan aku emang mau ngebuat bisnis ya. Amin, semoga Amin. tercapai. Aku mau bikin kafe, insya Allah. Mau bikin kafe yang mana masa aku cuman bikin kafe doang sih, tapi untuk manajemennya gimana gitu, untuk mendapatkan benih kopinya gimana. Nah, aku ini paling suka untuk belajar di bagian perkebunannya. Tapi aku kedapetannya itu kacang tanah. Tapi kan kita jadi tahu gimana sih mengelola tanah yang baik, gimana sih cara kita mengukur jarak tanam yang benar kayak gitu. Waktu itu benar-benar dikasih lahan. Kita lahannya itu rata dan harus dibagi-bagi. Jadi kita ngukur-ngukur dulu. Itu tanahnya harus kita gemburin. Benar-benar dari keras kita gemburin dan gak ada traktor. Jadi pakai cangkul, panas-panasan gitu. Hoki-hokian sih ya. Kalau kelompok aku cowoknya itu ada 2. Yang satu jarang masuk. Yang satu males-malesan nih. Ya udahlah cewek-cewek gitu. Jadi cewek-cewek juga nyangkul nih Kak? Iya, mau nggak mau. Seru banget ya Kak. Seru. Wah, di lahan maupun peternakan maupun perikanan emang seru banget nih Kak. Nah, berarti stigma masyarakat bahwa MAB ini cuma nyangkul doang itu ternyata salah ya Kak. Karena kan tadi udah dijelasin ya sama Kakak ada 3 bagian ya, ada peternakan, ada pertanian sama ada perikanan ya Kak. Iya. Berarti salah ya? Salah. Mungkin aku kalau tadi kan ngejelasinnya tentang pertaniannya secara umum gitu, ada peternakan, perikanan dan juga perkebunannya. Kemudian kalau stigma masyarakat itu masa di lahan mulu sih, masa di kandang mulu sih, enggak kayak gitu. Kita juga belajar mengenai manajemennya. Selain manajemen ini, kita juga belajar mengenai analisisnya. Analisisnya itu ada kita belajar ekonomi, kita belajar akuntansi, di mana nanti sewaktu lulus bekerja, kalau misalkan teman-teman ngerasa kurang cocok nih untuk berhadapan langsung sama hewan, sama lahan di luar, teman-teman bisa kayak kerja di kantor gitu. Untuk mengamalkan si belajar manajemennya. Oke Kak. Nah, kalau misalnya nih kata teman-teman itu ya dan kata masyarakat juga, lulusan MAB ini kebanyakan itu kita masuknya tuh ke perbankan nih Kak. Bahkan ada yang menyebutkan itu IPB itu Institut Perbankan Bogor. Nah itu kira-kira kenapa ya Kak? Apakah IPB ini identik untuk masuk ke perbankan atau kayak gimana nih Kak? Mungkin itu juga karena kita pas banget kan IPB bisa dipleset-plesetin nih sama orang-orang di luar sana, Institut Perbankan Bogor, Institut Pertanian Bogor. Padahal di luar sana banyak juga universitas-universitas lain yang masuk di bank. Kenapa demikian? Karena masuk di bank itu termasuk mudah ya, kayak misalkan modal ijazah aja itu udah bisa. Maksudnya udah bisa lahan untuk kita masuknya tuh udah ada gitu, tinggal kita ikutin step-step berikutnya seperti itu. Beda lagi dengan kalau misalkan kita jadi pebisnis, dimana kita harus, yang pertama kita harus punya visi misi biar bisnisnya itu bisa berjalan gitu kan. Kemudian kita juga harus punya modal yang cukup besar. Kemungkinan besar adalah orang-orang lulusan manajemen agribisnis bekerja dulu dengan orang lain, terutama yang tadi perbankan. Di mana masuk ke bank itu sangat mudah seperti itu. Mereka save money ya? Bukan, nabung lah. Mereka masuk ke perbankan ataupun perusahaan lainnya, mereka nabung kemudian baru mengamalkan ilmu dari manajemen agribisnis itu sendiri gitu. Berarti kalau dari jurusan MAB sendiri kalau misalnya masuk perbankan juga itu fine-fine aja ya Kak? Fine aja, bisa ngikutin walaupun manajemen agribisnis. Lah emangnya bisa apa di perbankan kayak gitu? Kan? Bisa dong. Kita kan di manajemen belajar akuntansi, belajar ekonomi mikro makro. Pokoknya belajar tentang keuangannya juga gitu. Oke nih Kak.
Kan di sekolah vokasi IPB ini ada mata kuliah akuntansi sendiri, terus prodi akuntansi itu sendiri, prodi komunikasi sendiri. Sedangkan di MAB itu belajar akuntansi juga, belajar komunikasi bisnisnya juga, belajar ekonomi juga. Itu menurut kakak tuh ada suatu ini gak sih, kayak MAB tuh kebanyakan banget sih belajarnya gitu, kok campur-campur banget, kita tuh jadi bingung mau fokus yang mana. Sempet terlintas kayak gitu nggak kak? Sempet terlintas, dimana aku kan lulusannya itu SMA dari IPA ya, akuntansi, emang bisa ya aku ngikutin kayak gitu. Tapi ternyata akuntansinya ini yang kita pelajarin di manajemen agribisnis sama prodi akuntansi sendiri itu beda. Kenapa? Karena kalau misalkan di prodi akuntansi itu akuntansi secara keseluruhan. Tapi kalau misalkan di manajemen agribisnis kita belajar akuntansinya mengenai bisnis yang akan kita kembangkan seperti itu. Jadi malah menjadi suatu keunggulan sendiri ya kak, di MAB itu kita bisa belajar akuntansi juga bisa, tentang komunikasi juga bisa, karena semua itu diajarkan di prodi MAB ya kak. Iya, pokoknya manajemen agribisnis tuh prodi terkompleks menurut aku, karena yang apa kita butuhin tuh bakalan diajarin di situ. Nah maka dari itu peluang kerjanya juga banyak ya kak, mungkin nggak cuma harus ke lahan, kita bikin lahan dan ngurusin lahan, nggak cuma kayak gitu ya kak, kita bisa di manajemennya, bisa di kantornya gitu, nggak harus ke pertanian banget gitu ya kak. Iya, di MAB betul ini banget. Oke kak, nah karena tadi MAB itu belajarnya cukup banyak ya kak, terjun ke lapangannya juga banyak. Nah aku mau nanya nih ke Kak Damal, kira-kira tips untuk membangkitkan semangat teman-teman yang udah ada di fase capek karena mungkin kebanyakan belajar di MAB, dan semangat teman-teman mahasiswa baru yang kayaknya masih awam, masih belum tahu begitu dalam tentang MAB, itu kayak gimana nih kak supaya makin semangat belajar di MAB? Oke. Kalau menurut aku rasa jenuh, rasa bosan itu pasti bakalan ada ya, karena jujur dari aku sendiri nih, waktu semester 1 aku malahan kepikiran untuk ikut SBM lagi. Kenapa? Karena kok manajemen agribisnis gini ya, aku udah mikir yang enggak sendiri, karena prakteknya waktu ini mati gimana? Lanjut aja tadi. Oh lanjutin. Dari Ini awal jawab. properti nggak sih? Heeh. Oh. Dari awal jawab aja ya kak. Dari awal. Udah lanjut aja kak. Oh nggak apa. Tadi mau SBM lagi. Oh. Tahu ya lagi gue lupa. Waktu habis semester 1 itu aku mau SBM lagi, udah nyoba-nyoba juga, tapi ternyata nggak dapet, dan mungkin emang jodohnya di IPB kali ya, di vokasi IPB, ya udah aku lanjutin. Menurut aku untuk membangkitkan semangat teman-teman nih, mungkin kalian belum dapet poinnya, belum cinta sepenuhnya nih sama manajemen agribisnis. Padahal kalau misalkan kita tarik ke belakang, kita udah masuk ke manajemen agribisnis di sekolah vokasi IPB, mau nggak mau itu pilihan kalian, kita harus cinta dong sama prodi itu. Kenapa? Karena itu yang bakalan mencerminkan kalian di kemudian harinya, untuk prospek kerjanya, untuk nanti kalian gimana masa depannya, seperti itu. Kalau misalkan kalian belum ngedapetin feel-nya, rasanya tuh, ya udah kalian bisa sharing sama teman-teman gimana sih gitu, kalian cerita-cerita juga. Selain sharing ke temen kan juga bisa. Terus kita kan di vokasi IPB ini ada pembimbing akademik. Nah dari situ berpengaruh banget tuh. Kalau misalkan kita sharing ke dosen akademik, nggak perlu sungkan ya, kita ceritain aja kenapa. Kalau misalkan ada nilai yang down, ada yang turun, kita cerita. Nanti sama dosen itu kita dikasih saran tuh, Kemudian kalau misalkan aku, cara bangkitnya itu waktu itu bukan ke dosen, karena aku orangnya sungkan. Jadi aku nyaman karena ikut tergabung di dalam Himafo. Aku di sana banyak teman-teman dari berbagai jurusan juga, jadi aku bisa sharing. Wah, aku ngeliat teman-teman nih semangatnya kok pada masih full gitu. Kok aku malah loyo sih? Aku mikir kayak gitu. Aku nggak mau kalah orangnya. Aku nggak mau kalah orangnya. Ya udah deh, jadi semangat lagi karena banyak cerita-cerita dari teman-teman juga. Selain itu, aku searching juga. Emang kalau misalkan aku lulus dari manajemen agribisnis nih, nanti peluang kerjanya apa sih? Nanti aku bakalan jadi apa gitu. Wah, ternyata waktu aku lihat di Google, waktu aku searching, ternyata peluang kerjanya itu banyak banget. Terus dari situ aku merasa, wah berarti aku nggak salah nih masuk manajemen agribisnis kayak gitu.
dan info-info yang lewat di aku bahwa Sekolah Vokasi IPB ini baru mengumumkan mahasiswa baru dari jalur USMI. Nah, aku ada nih kata-kata buat kalian yang baru aja keterima di jalur USMI Sekolah Vokasi IPB. Selamat datang di program studi manajemen agribisnis. Tentunya kalian milih manajemen agribisnis itu bukan pilihan yang salah, kalian tepat karena dari apa yang udah kita omongin tadi juga, bahwa manajemen agribisnis itu kita belajar banyak hal dari hulu sampai hilir, dan juga untuk kemudian harinya prospek kerjanya itu sangat banyak. Pokoknya kalian ngejalanin kuliahnya yang enjoy, kalian banyak cari teman, kemudian kalian pokoknya ikutin apa kata dosen, belajar yang benar. Dan kalian harus nikmati prosesnya. Oke, makasih banyak Kak Damal sudah memberikan pesan-pesannya untuk mahasiswa baru Prodi MAB maupun mahasiswa yang udah dari tahun sebelumnya ya Kak. Semoga yang tadi Kak Damal udah cerita-ceritain, udah sharing-sharing pesan-pesannya, semoga membuat nih teman-teman supaya nggak ragu lagi dan nggak janggal lagi bahwa teman-teman itu udah tepat di jurusan prodi MAB ini gitu. Karena yang tadi Kak Damal juga udah ceritain bahwa MAB ini banyak peluang kerjanya. Karena MAB ini nggak difokuskan ke agribisnis, nggak ke bidang pertaniannya aja. Kita juga belajar di manajemennya. Tadi Kak Damal udah cerita-cerita ada manajemen sumber daya manusia, manajemen koperasi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman jangan khawatir, yang pastinya banyak banget ilmu dan pelajaran yang dapat diambil karena teman-teman memilih prodi MAB ini. Nah, oke Kak Damal, kayaknya tadi udah pertanyaan terakhir. Cukup sekian pertanyaan dari aku untuk Kak Damal. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi di lain kesempatan ya Kak. Terima kasih Kak Damal. Sama-sama. Oke teman-teman, nah karena tadi sesi pertanyaannya juga udah berakhir, menandakan berakhirnya juga acara Ngobras kita pada episode 4 hari ini. Wah, nggak kerasa ya kita udah ngobrol banyak nih sama narasumber kita. Cukup sekian dari aku selaku moderator dalam acara Ngobras pada hari ini. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk like, share, and comment, dan subscribe di YouTube Himafo Akmapesa. Dan juga jangan lupa untuk memfollow Instagram Akmapesa yaitu @akmapesaipb. Sampai jumpa di acara Ngobras berikutnya teman-teman.